hadir, maka kalau berkata langsung saja kata kepada beliau. Baik, selanjutnya kepada beliau bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil-ta'allumi wa ta'lim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina yawmal qiyamati bidukhuli jannatin na'im, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Sufyan Sauri, ta'ala bitul hayati. Yang saya hormati segenap pengurus PKM Sujadian Mubarak, yang saya hormati segenap jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati Bapak Haris yang selalu mengingatkan saya untuk ta'lim di Sujadian Mubarak ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpah curahkan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita dijadikan anak yang saleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan taklim ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa tahabbub sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada surah hati yang sering kita baca dalam juz Amma, yang mulai dengan kalimat wattini wazzaituni wa tu'ri sinina wa hadal waladani. Laqad khalaqna al-insana tsumma radadnahu asfala safilin. Ini adalah surah yang berisi rangkaian sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah pencipta langit dan bumi bersumpah, berarti isinya penting. Setiap Allah bersumpah dalam Quran berarti yang disumpah itu sesuatu yang penting. Allah bersumpah was-subhi idza tanaffas. Ini sama semua. Was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh. Berarti penting itu subuh. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Jadi waktu fajar. Berarti fajar itu penting. Setiap yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu yang penting, itu sesuatu yang luar biasa. Ini Allah bersumpah wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi ada 4 yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina, dan demi al-baladil amin, maksudnya kota suci Makkah. Ada 4 hal yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang dimaksud tin dan zaitun dalam ayat ini adalah tanah atau wilayah di mana pohon tin dan pohon zaitun tumbuh. Mulai daerah Turki, Irak, Syria, Yordania, dan sebagian Mesir. Tin dan zaitun. Jadi Allah bersumpah demi tempat atau wilayah di mana pohon tin dan pohon zaitun tumbuh. Ya, Palestina termasuk di mana? Nah, jangan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan Quran itu bukan ilmu biologi. Quran bukan biologi. Artinya, ketika Quran bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, bukan sebatas Quran bicara soal pemanfaatan buah tin dan buah zaitun. Bukan sebatas itu. Kali itu orang belum pada tahu. Ada minyak zaitun dan banyak pohon tin kita makan. Bukan sebatas pemanfaatan pohon atau buah. Enggak, karena Quran bukan ilmu biologi. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah buah tin dan zaitun, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, di mana buah tin dan buah zaitun itu ditanam. Bukan sebatas buah tin dan buah zaitun itu sendiri, tapi tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi dan para rasul. Nabi Nuh alaihissalam terdapat di satu tempat yang namanya Bukit Judi, dan itu kita baca dalam Quran, wastawat 'alal judi. Kapalnya Nabi Nuh istawa, terdampar di bukit namanya Bukit Judi. Judi itu satu bukit di pegunungan Ararat. Ararat itu ada di Turki, tempat tumbuhnya tin dan zaitun. Salah satunya Nabi Ibrahim, kelahiran Irak, Mesopotamia zaman dulu. Nabi Musa, ya, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu di sini di Bukit Tur Sinai. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bukitnya, bukan pohon tinnya, dan bukan zaitunnya. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah yang terakhir yang keempat adalah wa hadzal baladil. Semua pakar tafsir dari Ibnu Katsir yang singkat jalan lain, tafsir Mawah Nabi Syekhawi Al-Bantani, semua pakar tafsir sepakat yang dimaksud wa hadzal baladil amin, wilayah yang aman, yang damai, yang penuh keimanan, itu adalah kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, kota suci Makkah Al-Mukarramah tempat kelahiran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, setelah Allah bersumpah wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan artinya paling baik. Taqwim sosok manusia. Sosok manusia yang terbaik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim bukan semua orang. Karena Allah ingin memberikan sampel, ini orang yang lahir di Al-Baladil Amin, di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok terbaik buat contoh kita semuanya. Jadi kalau ingin tahu ahsan taqwimnya sosok manusia, lihat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita baca dalam Al-Balad surah Al-Balad bersama. Allah bersumpah lagi, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Ayat itu dalam surah Al-Balad ketika Allah bersumpah,
la uqsimu bihadzal balad. Hadzal balad ini wilayah, maksudnya kota suci Makkah Mukarramah. Kemudian Allah berfirman, wa anta dan kamu Muhammad hillun tinggal ada di hadzal balad, di kota ini, di wilayah ini, maksudnya kota suci Makkah. Jadi senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan tadi dalam surah Al-Tin wa tin wa zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillun bi hadzal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan hidup kita. Ini sangat penting karena selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam kitab suci Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya pasti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah termasuk tadi kita baru melaksanakan sholat subuh, ibadah tujuan kita ingin mengharap ridha Allah, benar? Ibadah hanya mengharap ridha Allah. Tapi ada yang menarik dalam Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mencari ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pencipta mencari ridha Allah. Bukan pencipta mencari ridha ciptaannya. Khaliq mencari ridha makhluk. Allah mencari ridha hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita ibadah nyari ridha Allah, ini Allah cari ridha hambanya. Itu kan luar biasa. Allah mencari ridha hambanya, baik itu Pak. Apa enggak luar biasa ini? Kan dibalik, ada terbalik. Di mana itu ayatnya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini semua kita pasti udah tahu kan ini sama. Jadi ayatnya bukan begini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fayarda. Bukan fayarda tapi fatarda. Bukan fayarda. Allah Tuhan kamu akan memberikan kepada engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, fatarda, agar kamu Muhammad ridho. Agar kamu Muhammad ridho. Jadi Allah nyari ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebagai pencipta mencari ridho hambanya. Ini kalau seorang hamba yang dicari ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini di puncak kemuliaan. Gak mungkin orang yang biasa-biasa Allah mencari, enggak ada satupun manusia, bahkan para nabi dan para rasul yang dicari ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dikasih Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu seringkali dibaca, termasuk oleh anak-anak kalau sekolah dunia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita juga kayaknya berdoa juga dengan doanya Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ini doa berasal dari doa Nabi Musa alaihissalam dan Al-Quran. Rabbi shrah li sadri itu memang berasal dari doa yang kita baca dalam Quran. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah SAW di mana Nabi nggak minta. Ada minta dikasih, ada nggak minta dikasih. Minta dulu baru dikasih. Ini nggak minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ayatnya? Alam nashrah laka sadrak.
Itu alam nasrah kata Rasulullah itu ayat 1 dalam surah Al-Isra untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah dibukakan, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang dikasih tapi nggak minta ini luar biasa nggak? Luar biasa. Dia nggak minta dikasih. Bahkan ada yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW. Diharapkan dikasih, tapi nggak diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Buat kita tapi itu isinya buat kita. Apa persoalan yang mendasar buat semua umat Islam tentang kiblat? Kiblat kan tadinya dari mana? Masjidil Aqsa. Tadinya 16 bulan umat Islam itu menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa 16 bulan dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian Allah mengubah kiblat itu ke Masjidil Haram pada tahun kedua Hijriah. Nah, itu Nabi SAW berharap, tapi Nabi tidak mengucapkan permintaan. Yang menarik itu antara Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis-sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi Rasulullah hanya mengadakan wajah beliau ke langit, tapi tidak mengucapkan, ya Allah tolong pindahin kiblat ini, enggak. Ya, Nabi menatap langit aja pengen, hanya di hati, enggak diucapkan. Enggak pernah ada hadis atau ayat di mana Nabi meminta pemindahan kiblat. Allah Maha tahu nih apa yang diinginkan oleh hamba Nabi Muhammad SAW. Qad nara taqalluba wajhika fis-sama'. Ya Allah, dari yang taqallub yang Nabi bolak-balik wajah beliau mengadakan ke langit. Disebut wajah. Wajhika maksudnya wajah kita, wajah Nabi Muhammad SAW. Pada nuan lihat nasab qiblatan tardhaha, ada kata-kata tardhaha. Kami akan pindahkan kiblat sesuai yang kamu ridho. Itulah itu. Sesuai yang Rasulullah SAW ridho. Qiblatan tardhaha. Bukan yardhaha. Kalau yardhaha kembali kepada Allah itu tardhaha. Kamu maksudnya. Yang kamu ridho maksudnya Rasulullah SAW mau, ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ayat 144 dalam surah Al-Baqarah ini menunjukkan puncak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi permintaan Nabi bukan cuma buat Nabi, buat kita. Kemudian sampai sekarang ini termasuk di Masjidil Mubarak. Nah, tentu kalau kita semuanya sholat kiblatnya ke Masjidil Haram, ya, semuanya, semua umat Islam di seluruh dunia. Jadi ada penyatuan kiblat. Mudah-mudahan hati kita juga satu, ingin mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada tentu masih banyak rangkaian ayat yang terkait dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ada rangkaian ayat dalam surah Al-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Ayat 3-nya, ma wadda'aka rabbuka wa ma. Ayatnya enggak berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Jadi enggak ada wa maqalaka. Bukan bermaksud ingin menyatukan ritme akhir kalimat seperti puisi.
Bisikan kiri yang pindah, belakangnya misalnya A, yang ke bawahnya A semua. Ya, kan puisi gitu biasanya. Kita ingin merangkai puisi ini, ya, buat bini kita. Nah, kita buat seindah mungkin. Kalau belakangnya A, terus bawahnya A. Tapi Quran bukan puisi. Meskipun Quran itu kalau kita baca sangat indah. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena orang Arab itu ahli sastra. Dan Quran itu ingin membuka para ahli sastra di kalangan bangsa Arab dan lebih baik daripada sastra dengan keindahan bahasa yang dimiliki oleh orang-orang Arab dan diakui oleh orang-orang Arab. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka," Tuhan kamu tidak pernah akan meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan Allah tidak pernah akan murka. Ayat ini ma wadda'aka rabbuka wa ma qala difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebatas bertujuan keindahan kata dan keindahan bahasa sehingga ritmenya sama, bukan wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bukan sebatas puisi. Kenapa? Karena Quran bukan puisi. Quran bukan buku sastra. Quran itu firman Allah, Quran itu mukjizat. Itu ada sesuatu yang sangat luar biasa di balik kenapa ayat itu ada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tidak pernah akan meninggalkan kamu Rasulullah dan tidak pernah murka. Tapi tidak pernah murka kepada kamu. Ayatnya ada begitu. Jadi bukan wa ma qala, bukan tidak pernah murka kepada kamu. Kenapa? Karena ada pesan yang ingin disampaikan dalam ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dijelaskan oleh para ulama, para pakar tafsir. Di antaranya adalah penjelasan ulama namanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini ulama besar yang dianggap oleh para ahli tafsir adalah pelopor penulisan kitab tafsir. Jadi kitab tafsir pertama yang lengkap ada di muka bumi ini namanya Tafsir Tabari. Namanya Tafsir Tabari. Itu tafsir lengkap yang dianggap pelopor penulisan kitab tafsir. Ditulis oleh ulama namanya Ibnu Jarir At-Tabari. Al-Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Tabari itu nama negara, Tabaristan yang ada di Asia Tengah sekarang. Nah, beliau ini ulama besar, pakar tafsir besar namanya Imam Tabari. Ulama yang berkhidmat dan mengabdi full terhadap ilmu. Ulama besar, ulama pakar tafsir besar, juga pakar hadis besar. Pengabdiannya terhadap ilmu total. Saking totalnya sampai meninggal di usia 70 tahun tidak menikah. Jadi ada ulama-ulama itu yang hidupnya mengabdi untuk ilmu, untuk umat, sampai kagak kawin. Ya, termasuk Imam Tabari, termasuk juga ulama yang kita kenal, kita baca semua kitabnya di mana-mana, dari mulai di Bekasi sampai seluruh Indonesia sampai seluruh dunia. Imam Nawawi, yang bukan jabatan kita. Imam Nawawi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin, yang nulis kitab hadis arba'in, hadis satu, hadis kita kantongin. Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin itu beda pernah nikah. Jadi kagak tahu masalah dong.
Gambaran itu Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin tidak pernah menikah seumur hidup sampai meninggal. Ya, tentu kita nggak mungkin mengatakan wah ini nggak beres ini. Ya, masa nggak nikah berarti nggak ngamalin sunnah. Untuk ulama-ulama itu nggak bisa kita ngomong begitu, kenapa? Dan kitabnya udah kita baca, kita ngaji semuanya seluruh Indonesia, seluruh dunia. Nggak mungkin kita kemudian menarik diri. Ini ulama jangan dipakai lagi. Kenapa? Nggak nikah berarti nggak ngamalin sunnah Rasulullah SAW. Kan nggak mungkin kita ngomong begitu. Karena ulama ini kredibilitas keilmuannya diakui di seluruh dunia sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang dan dianggap salah satu wali oleh para ulama. Ya, jadi nggak mungkin kita mengatakan ulama ini bukan mengamalkan sunnah. Artinya sikap beliau itu sesuatu yang benar. Gak menikah itu oleh Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin sudah dianggap benar oleh para ulama yang lain. Untuk Imam Nawawi kalau kita jangan. Jadi saking luar biasanya itu ulama gak menikah. Imam Nawawi, kemudian Ibnu Jarir, At-Tabari sampai gak menikah. Kenapa? Pengabdiannya terhadap umat, pengabdiannya terhadap ilmu total. Nah, beliau ini termasuk yang memberikan penjelasan dari ayat 3 dalam surah Duha yang sangat luar biasa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Beliau sampaikan yang maksud wa ma qala ay wa ma abghadha. Wa ma qala wa ma abghadha. Wa ma abghadha ahadan min ashabika wa la abghadha ahadan mimman amana bika wattaba'aka. Begitu penjelasan beliau dalam tafsir At-Tabari. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membenci orang-orang yang bersahabat dengan engkau, para sahabat Rasulullah SAW. Wa ma abghadha ahadan mimman amana bika wattaba'aka. Dan Allah tidak pernah akan membenci orang-orang yang beriman kepada engkau dan mengikuti engkau, wahai Rasulullah SAW. Nah, di situ ada kita berarti. Di dalam ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita menjadi bagian umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting buat kita. Karena tidak selalu setiap umat Nabi si anu itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kagak dibenci. Enggak dijamin. Umat Nabi Musa enggak dijamin. Enggak dibenci, malah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat ada kaum Ad, ada kaum Tsamud. Itu kaum Nabi Saleh. Ternyata dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad SAW dijamin, digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala itu maksudnya jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah SAW. Dijamin tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sama sekali tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, termasuk umat Nabi siapapun, hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting buat kita, kebanggaan, bukan kebanggaan diri kita. Kita bangga saat ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mungkin belum disadari oleh umat Islam. Bahwa jadi Islam itu bukan sesuatu yang enteng. Jadi Islam itu bagi orang Islam adalah anugerah terbesar dalam dirinya dan juga dalam hidupnya. Jadi anugerah terbesar bagi kita kalau kita menyadari ini, ya, adalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu seorang ulama besar
seorang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Madani nulis buku, nulis kitab namanya Syaraful Ummatil Muhammadi, kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa dengan segala kekurangan kita. Enggak masalah. Kekurangan sholatnya, kekurangan puasanya, kekurangan ibadahnya kan begitu enggak? Ya kita punya banyak kekurangan dari saya. Tapi enggak apa-apa. Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kekurangan yang ada dalam diri kita, yang penting kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena digaransi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dijamin masuk surga. Semua yang mengatakan dan yakin dalam hatinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang yakin di dalam dirinya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah pasti masuk surga, pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan, pasti masuk surga. Pasti. Jadi kita tenang aja. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kalau kita mudah-mudahan, tapi bagi Allah, karena Nabi yang ngomong pasti. Kalau kamu ikut aku, kamu pasti masuk surga. Nah, itu harus yakin, jadi kita enak. Ya, tapi jangan ke ibadah. Ya, masuk surga itu udah pasti. Cuman ya, orang masuk surga itu kan macam-macam. Ada yang syahid tanpa hisab. Ada yang dihisab tapi tetap masuk surga. Ada yang mampir dulu. Tapi ujung-ujungnya masuk surga. Pokoknya yang penting masuk surga. Ya. Sudah terserah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa diri kita termasuk bagian yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita diminta nih. Mudah-mudahan enggak pakai mampir. Jangan pakai mampir ya. Mati langsung masuk surga. Ya. Dalam kubur kita bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kubur kita niat kita membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya Pak, biar malaikat takut. Biar malaikat takut, enggak apa-apa tujuannya. Kita niat bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar malaikat takut. Kan semuanya kita tahu. Ya, nanti kitanya itu waman Nabi juga. Cuma nanti malaikat itu nanya bukan kalimat itu, bukan kalimatnya bukan waman Nabi juga, kan man rabbuka waman ibladuka waman ikhwanuka waman Nabi juga. Tapi sebenarnya malaikat bertanya bukan begitu, bukan waman Nabi juga. Ya. Ini info bocoran dari Nabi Muhammad SAW. Kalau malaikat itu munkar nakir nanya begini, dia kata Nabi, "Hei rajul," maksudnya yang lagi ditanya di dalam kuburan, "Ma ilmuka bihadzal rajul? Ma ilmuka bihadzal rajul?" Apa yang kamu tahu tentang orang itu? Pertanyaan munkar nakir sebenarnya bukan waman Nabi juga, bukan. Ma'ilmuka bihadzal rajul. Kamu tahu apa tentang orang itu? Yang dimaksud orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang itu, kamu tahu tak? Kenapa munkar nakir enggak menyebut Nabi Muhammad? Kamu tahu apa tentang orang namanya Muhammad? Enggak disebut. Tujuannya imtihan. Allah ingin menguji sejauh mana setiap orang yang mati ditanya oleh malaikat infonya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah niat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita udah bisa jawab pasti. Makanya dari mulai sekarang ya, kita udah niat semuanya biar niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ya
ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wafat, ya Allah, saya mau bawa Nabi Muhammad SAW ke dalam kuburan saya. Ya, yakin kalau kita bawa Nabi Muhammad SAW ke dalam kuburan, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malaikat Allah hanya ya segan, apalagi malaikat. Karena itu dulu ada sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu waktu berasa mau meninggal di akhir hayatnya, dia minta kepada putrinya untuk meletakkan rambut dari Muhammad SAW di mulutnya. Ini bukan cerita kosong, ini dalam Sahih Bukhari saya sampaikan. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sahabat Anas waktu mau meninggal titip pesan kepada anaknya untuk meletakkan benda milik Nabi Muhammad berupa rambut ditaruh di mulutnya. Kenapa? Anas bin Malik ini membawa Nabi Muhammad SAW ke dalam kuburan. Bukan cuma kecintaannya, itu sudah pasti, tapi benda peninggalan Nabi Muhammad SAW dibawa ke dalam kuburan sebagai cinta Anas bin Malik yang total kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita bawa cinta Rasulullah SAW ke dalam kubur, pasti kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada ayat 3 dalam surah Al-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang disampaikan oleh seorang pakar tafsir namanya Ibnu Jarir Al-Tabari. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tahu para nabi dan para rasul punya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada mukjizat yang melebihi mukjizat dari Muhammad SAW. Contoh, kita semuanya tahu ada seorang nabi, anggaplah yang sakti mandraguna, namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, makhluk-makhluk halus seperti jin bisa ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin bikin istana, dibikin istana jin. Kan yang bikin istana Sulaiman itu para jin. Para jin yang bikin istana Nabi Sulaiman. Karena itu ilmu dari Allah SWT di Quran. Jin bikin istana berdasarkan perintah Nabi Sulaiman. Dia bawa, dia ambil, dia mutiara-mutiara dalam laut. Untuk apa? Untuk alat membangun istana Nabi Sulaiman yang begitu luar biasa. Jadi itu ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu kemuliaan menaklukkan hatinya jin. Bukan jin dipakai disuruh buat bikin rumah, itu Nabi Sulaiman. Kalau mukjizat dari Muhammad SAW menaklukkan hatinya jin. Makanya di Quran ada surah namanya surah Al-Jin. Di Quran ada surah namanya surah Al-Jin. Tapi tampilannya bukan dimasukkan dalam botol, bukan. Ini Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW menaklukkan hatinya jin. Makanya ayat 1 dan 2 dalam surah Al-Jin itu luar biasa di sini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi waktu turunnya Quran itu para jin ternyata mungkin menyimak istana, menyimak. Dan ketika para jin itu menyimak Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ini para jin memberikan statement, memberikan pernyataan, kasih respon, kasih tanggapan. Apa tanggapan jin? Faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaban.
Mereka berkata, inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar Quran ajab yang ajaib, yang mengagumkan. Langsung kata jin, fa'aman nabi, maka kita semuanya beriman kepada Quran yang dibawa oleh Muhammad. Kata jin, Quran ini yahdi ila rusdi, memberikan jalan kepada kebaikan. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Ini pernyataan jin. Lan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak pernah akan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan dengan siapapun. Manusia bersekutu dengan jin. Sedangkan jin sendiri apa? Deklarasi tidak mensekutukan Allah, tidak akan mensekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Karena itu jangan pernah kita bersekutu dengan jin. Ingin menggandakan uang, ingin nyari ini, jangan ngapain. Hidup itu ikhtiar aja, udah. Nggak usah bersekutu dengan makhluk halus. Pendukung kamu ngapain? Jangan gandain duit. Bohong semua. Kalau ini benar, berarti kita nyolong duit orang. Coba, kalau kita pun ada misalnya seorang dukun punya kemampuan menarik uang, dan itu uang yang real, uang beneran, berarti kita nyolong uang orang. Kalau bahasanya penting hebat kita. Kenapa? Kalau duit asli itu kan duit yang dibuat oleh manusia. Katanya kita dapat, ini duit asli nggak malu, oke, duit asli. Duit asli berarti duitnya orang. Kan yang bikin Bank Indonesia. Berarti itu dukun nyolong. Berarti kita dapat duit colongan. Duit colongan haram. Makanya jangan bersekutu dengan setan, dengan jin, ya. Kenapa? Jin aja sudah mengakui bahwa tidak pernah akan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dengan siapapun. Jadi jangan, ya, yang sudah dinyatakan oleh para jin dalam Quran, manusia malah bersekutu dengan jin. Nah, jangan, ya. Jangan sampai ada di antara kita yang pengen kaya dengan cara instan. Di antaranya dengan bersekutu dengan jin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai dalil buat kita. Kita semuanya paling tidak pernah, ya, ngedenger dari para ustaz, para kiai, para muballigh. Cerita-cerita tentang apa? Tentang umat-umat terdahulu yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dihujani batu, ada yang orang Sodom yang suka main bukan dengan perempuan tapi suka sesama sejenis, namanya LGBT. Kampungnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, kampung dibalik. Ya, dibalik di satu kampung. Ya. Ada yang dihujani macam-macam, bilang ada yang jadi keraih macam-macam. Tapi ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak pernah lagi akan memberikan azab kepada manusia dengan cara Allah memberikan azab kepada umat-umat terdahulu. Gak pernah lagi Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada manusia, bukan hanya orang muslim, ya. Makanya Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu rahmat Nabi Muhammad bukan untuk orang-orang muslim aja, tapi semuanya kecipratan rahmatnya Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Tidak pernah akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah memberikan azab kepada umat-umat terdahulu. Dan itulah yang kita baca dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Anfal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di Al-Quran, Allah tidak pernah mengadab mereka ketika engkau berada di tengah-tengah mereka. Ketika engkau berada di tengah-tengah mereka. Ya, sampai sekarang. Maksudnya ketika engkau berada di tengah-tengah mereka sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai kiamat. Kenapa? Syariat Islam sifatnya abadi.
Jadi betapa dunia ini berhutang budi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para intelektual yang penting, mereka mengakui contoh. Ada seorang profesor perempuan, namanya Profesor Anne-Marie Schimmel. Profesor Anne-Marie Schimmel itu profesor di Universitas Harvard, universitas paling tersohor di dunia nomor 1. Dia ini tidak pernah menyatakan Islam sampai mati. Tapi buku-buku yang dia tulis menunjukkan kecintaan mendalam dia kepada Rasulullah SAW. Sampai dia menulis satu buku judulnya ini, dan Muhammad adalah utusan Allah. Judul bukunya dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Tapi dia tidak pernah menyatakan diri masuk Islam sampai mati. Karena katanya itu pesan mamanya dia. Pesan mamanya dia, kamu bertahan dalam kayu salib ini. Dia kan pakai selalu pakai kalung salib. Karena itu pesan mamanya, jangan ditaruh-taruh. Ya, tapi buku-bukunya dia itu sangat luar biasa, menunjukkan betapa dia menaruh kecintaan kepada Islam dan lebih khusus lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi diakui oleh banyak intelektual dunia, ya, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang setengah 6 dari 10 ya. Karena subuhnya jam 4:19. Ya, nanti lama-lama subuhnya 4. Ya, kapanpun subuh yang penting kita semuanya niat ibadah kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah na'budu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.